Partai-partai politik itu pasti menghindari kata-kata koalisi sebelum betul-betul yakin. Jadi kayak misalnya Nasdem sama PKS hari ini belum bisa nyebut koalisi karena belum betul-betul clear. Mana ada orang ngumpul beda kepentingannya? Nggak ada. Mau Golkar rela membiarkan PAN besar, kemudian PAN membiarkan P3 besar dalam satu ceruk yang sama? Mustahil. Kita ini saling bohong. Semuanya yang tiga-tiga itu adalah muncul dari DPD. Cuman suaranya mungkin dia lebih kecil sedikit, itu yang lain lebih besar, itu tidak ada masalahnya. Kami nggak mau dong dianggap sebagai endorser. Jadi dari satu orang itu mau Ganjar lah, mau Anies misalnya, mau siapapun nggak. Jadi tidak akan keluar nama dari Musra? Tidak akan keluar nama yang kemudian kita keluarkan di publik. Oke, kita kali ini bicara apa, Ri? Kita bicara penundaan pemilu juga ya, kemarin ketua partainya Bang Taufik juga udah ngomong gitu. Kemarin baru habis ngumumin gitu kan. Kita mau pemilu calonnya ini gitu. Betul. Tapi pemilunya ditunda gitu, kan agak ajaib juga gitu. Benar. Sama juga koalisinya Jokowi gitu kan. Yang mana sih sebenarnya? Semuanya klaim bos. Ini maunya presiden. Betul. Projo bilang Merah kata Jokowi, merah kata Muni. Projo. Nanti Mas Handoko keluar loh gara-gara itu. Kan Mas Handoko pasti sama lah sama Muni. Kecuali Panel Barus. Iya. Karena Panel Barus dukung Anies sendiri. Enggak. Ya. Itu bercanda Terima aja. kasih teman-teman media udah datang setiap minggu dan mendengarkan basa-basi kami. Ya, langsung saja kita akan perkenalkan narasumber-narasumber kita. Kita duduk aja kali, Ri. Iya. Kita Ini- ngapain berdiri? Ini bagian perkenalan ini orang yang paling suka biasanya Bang. Karena kita memuji-muji secara berlebihan. Iya, betul. Dari ujung kanan dulu, Iya. paling kanan ya kan. Ya, dengan pecinya. Kita tahu ya, kita nih dunia sedang krisis pangan dan krisis energi. Iya. Ya, dan banyak cara untuk menyelamatkan dan membuat bangsa kita tetap berdikari. Iya. Swasembada. Ya, makanya pemimpin Indonesia bisa berubah tapi pecinya tetap, Bos. Ya. Iya. Re Rangkuti. Rangkuti. Ye, Tepuk tangan mantap. dulu. Tepuk tangan. Ya. Sebelahnya, Dir. Nah, sebelahnya kita tahu reshuffle kabinet ini juga turut membawa perubahan-perubahan struktur ya. Iya. Bagi di bawah-bawahnya ini nggak nyambung sih sebenarnya. Susah kan lu? Susah ini mau bridging nih Bang Taufik ya. Bang Taufik ini orang yang paling dekat dengan Taufik juga, teman Iya. kita. Dan Sama alumni beliau Jember ini ya. yang pasti jaraknya 2 meter dari Pak Surya Paloh, Bos. Betul. Iya Dan kan? selalu hadir dalam prosesi 5 jam saling umbang antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto di waktu itu ya. Iya, biasanya kalau jarak dekat tuh hati-hati Bang. Salah belok bisa dari 2 kilo jadi 20 kilo jaraknya. Dan apakah betul Bang 5 jam saling umbang Surya Paloh dan Pak Prabowo itu ternyata ya basa-basi aja karena ujungnya sampai kapanpun Surya tidak akan dukung Prabowo. Nah, itu itu yang perlu- diasumsikan publik. Iya. Tapi itu udah kita jawab sama Bang Zulfan lagi. Iya. Aceh yang lainnya juga. Iya, kalau kata Bang Zulfan janganlah membuka-buka luka lama. Udah jangan tanya lagi kau katanya. Tapi memang ada luka Bang, ada. Tapi kalau kau korek berdarah lagi. Bang Taufikul Hadi. Ya, terima kasih, Bang. Thank you, tepuk tangan. Nah, yang ketiga, Nah, seorang selanjutnya. sekretaris jenderal Ya. dari sebuah ormas pro jaringan otak. Iya. Yang terus sejak Rakernas di Magelang belum turun podium, Ri. Iya, belum Karena turun ada podium. terus aja isunya. Bahkan kan. masuk ke rumah orang mikrofon aja diambil dia. Iya. Gimana deklarasi KIB? Tiba-tiba ada Elmuni lagi. Bang Muni ini Iya kan. Datang. Dia partai apa? Tapi apakah kehadiran Bang Muni di KIB Dan itu kemarin untuk gitu. melegitimasi bahwa presiden mendukung gitu? Dan kemarin anehnya Pak Jokowi baru balik dari luar negeri langsung ketemu beliau, Bos. Betul. Ketemu relawan-relawan ini. Bayangin nggak Pak Jokowi itu balik tuh Jumat dini hari ya, Iya. sekitar jam 2 pagi. Iya kan? Siangnya setelah Jumatan udah langsung ketemu Iya. relawan. Artinya ada urgensi yang tinggi. Iya ketemu Perdana Menteri Jepang, Presiden Jepang, langsung ketemu Mas Handoko habis itu kan. Iya, Bang. Iya kan? Iya, dari Sekjen Partai Liberal Jepang ke Sekjen Projo kan Iya. ketemunya kan. Nah, itu dia. Apa yang terjadi Iya. kita nanti tanya Mas Handoko. Handoko, Selanjutnya Nggak perlu dikenalin lah. Iya. Mas Handoko. Iya. Iya benar juga. Lupa lu ya. Lupa. Iya benar. Kita terlalu banyak memuji orang ini kan. Iya. Iya. Nah, Iya. Iya. Yang selanjutnya, Dit. Langsung aja kita sebut Iya. Fahri Hamzah dan Hasan Hasbi. Kalau penonton kita udah pasti udah pada nggak perlu dikenalin lah. Iya, Ya iya. kan?
yang jarang-jarang aja kita Iya. kenalinnya. Hasan Nasbi ini sekarang Bang Fahri bukan pendiri Sirus, bukan pengamat politik, brand ambasador Alphard. Ya. Sebentar lagi dikontrak dia sama Toyota. Iya. Setelah mengumumkan secara tegas akan bertaruh Alphard Iya. karena Selain dia brand- yakin betul bahwa Anies Baswedan tidak akan mendapatkan tiket pencalonan. Iya, Wah. makanya pendukung Anies nggak mungkin beli Alphard lagi nih habis ini. Iya. Kata Direktur Toyota Indonesia, nggak ada nih yang lebih terkenal daripada ini nih masuk ke algoritma nih Alphard kita ini. Jadi Bang Hasan ini adalah duta besar brand ambassador Alphard. Ini baru. perkenalan udah 10 menit sendiri nih. Oke. Dia. Langsung aja nanya udah. Iya, langsung kita mulai dari mana, Ri? Dari KIB dulu. KIB dulu. Nah, ini dari paling penting. dekat dulu. Ya. Ini kan sekarang kita pengen tahu nih Bang Fahri, apa namanya konstelasi politik di atas. Kita masih lihat Nasdem apakah akan berbeda dengan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi itu akan mengandalkan relawan atau mengandalkan PDIP atau mengandalkan KIB. Ya, Banyak yang optimis bahwa KIB ini adalah game changer baru dalam politik Indonesia. iya, tapi juga ada yang berpikir ini pasti nunggu sidang isbat. Iya, Ya, ujung-ujungnya di sidang Iya, isbat aja. juga. Politik sidang isbat tuh politik satu hari sebelum hari H aja kan ditentukan gitu. Iya. Coba kita putar dulu Tio, apa kata Bang Fahri tentang lu kalau gue udah bridging gitu artinya lu harus udah mulai siap-siap ya Iya. kan. Inilah kadang-kadang perlu lebih peka dalam memperhatikan ya karena ini Iya. harus nunggu 20 Lu detik jangan lagi nih. marah-marahin orang depan umum kayak gubernur. Ah, ini kan kayak gubernurnya Bang Hasan dulu. Gubernur Sumatera Barat. Iya. Ayo, ayo. Kasih dulu barang ini, Tio. Iya kan? Nah, Prosedur pencalonannya tidak ada. Ini membingungkan, membuat kita itu menunggu last minute. Dan last minute itu sekali lagi itu tentang deal siapa yang bisa ngongkosin. Sebab dua saja pikirannya partai politik itu. Siapa yang paling populer dan elektabilitas tertinggi, siapa yang bisa bayar. Dan ini hanya bisa dipertemukan di ujung. Sebab mereka sangat bergantung kepada elektabilitas ujung dan kemampuan bayar ujung. oh jadi Berarti kemampuan kayak KIB ini nggak mungkin dong. Gak ada, ini Jadi- udahlah, ini bohong-bohongan ini semua. Gak ada. Jadi ini kayak jalan Ini tol. last minute semua, udahlah Iya. percaya saya dah. Ini last minute semua. Tuh. Karena mencari angka 20% tidak gampang. Angka 20% itu hanya ngumpul di 2 atau 3 orang. Oke. Yang sudah atas nama dari dua otoritas ini, otoritas populernya yaitu para calon-calon ini yang dianggap populer melebihi calon para Kader partai. politisi dan kader-kader partai. Dan yang kedua adalah para pembiaya. Gitu loh, yang nanti para pembiayanya mungkin popularitas itu adalah urusan presidennya, ya kan? Pembayaran urusan wakil. Dia tidak. Oh, ini maksud- Jadi Nanti komposisinya gitu. Berarti ya. begitu lah. Berarti itu yang belum ketemu dari Belum ketemu, nanti di ujung. Oke Bang Hasan. Coba kasih dulu. Iya. Kasih senyum dulu Bang Hasan. Masa kau susah banget Bang Hasan. Nggak, ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri. Bang Fahri dulu kasih penjelasan dulu. Oh iya. Ya enggak, menerjemahkan berubah nggak dari kalimat itu? Ya, Enggak ya? ya udah Bang Hasan dulu. Ya berarti bohong-bohongan. Iya. KIB ini hanya alat untuk nanti selain musrahnya Mas Handoko dan kawan-kawan, KIB ini jadi alatnya Pak Ya, Jokowi. Muni setuju padahal musrah itu sama kayak KIB loh. Coba Silakan Bang Hasan. Bang Hasan sebagai Iya. sebagai analis politik ya. Ya. Iya. Iya kan. Ini kan menjawab Bang Hasan ini. Iya, enggak karena Bang Hasan pernah dalam satu videonya di di Hasan Asbi mikrofon Hasan Asbi yang semakin lama semakin naik subskripsinya bilang bahwa KIB ini game changer dalam politik Indonesia. Artinya serius banget barang ini. Tapi dipatahkan. Ini bohong-bohongan aja, gimmick-gimmick aja. Ah, gitu gimana coba? Kalau menurut saya Bang Fahri tidak mematahkan KIB-nya, tapi kan memancing mereka supaya mengeluarkan nama capresnya segera mungkin. Ini kan harusnya yang jawab kalau soal apakah koalisi bohong-bohongan itu orang Golkar ya. Tapi kalau saya melihat harusnya sih orang-orang mendukung sebuah tradisi yang baik walaupun belum sempurna. Jadi kalau tadi Budi bilang sidang isbat itu justru yang nggak ketebak sama sekali. Jadi metodenya masih metode ru'yah nih. Sementara kan sudah ada ilmu pengetahuan untuk metode hisab. Ya, yang untuk jauh-jauh hari. Nah,
kalau menurut saya apa yang mereka lakukan itu kan gini, partai-partai politik itu pasti menghindari kata-kata koalisi sebelum betul-betul yakin. Jadi kayak misalnya Nasdem sama PKS hari ini belum bisa nyebut koalisi karena belum betul-betul clear. Gerindra dengan PKB misalnya belum bisa menyebut koalisi karena belum betul-betul clear. Kan itu kata-kata yang dihindari oleh partai politik sehingga muncul kalimat-kalimat diplomatis misalnya kita sudah sepakat bekerja sama. Kita sudah punya banyak kesepahaman. Nah itu biasanya standar kata-kata partai politik ketika habis bertemu. Bahkan habis bertemu 5 jam sekalipun kata-katanya kita punya banyak kesepahaman. Nah, atau silaturahmi. Kita sepakat melanjutkan ke pembicaraan berikutnya. Apakah betul-betul bicara atau sekedar ngopi-ngopi saja kita kan nggak tahu. Tapi kalau yang 3 ini kenapa dulu saya yakin mereka berkoalisi? Karena ngomongnya satu koalisi. Yang kedua 2 minggu atau 3 minggu, apa 4 minggu setelah itu tanda tangan MOU. Nah yang dipertanyakan orang kok bisa tanda tangan MOU tapi nggak ada capresnya. Tapi memang mungkin prosedur ini nggak bisa serta-merta 100% sempurna. Bahwa sudah ada yang berkoalisi, itu pasti membuat partai lain kalang kabut juga untuk segera melakukan pertemuan-pertemuan. Dan kan nggak perlu diarahkan juga memang kemudian partai-partai lain segera melakukan pertemuan. Dan makin intensif gitu. Saya pernah dimarahi oleh salah satu petinggi Gerindra, lu bilang Prabowo nggak bakal dapat tiket. Ya kalau nggak ketemu partai lain ya bisa nggak dapat tiket, kan gitu logikanya aja. Habis dimarah-marahin, besoknya dia ketemu sama Muhaimin. Jadi sebenarnya memang apa yang dilakukan oleh orang lain itu atau menjadi statement orang lain itu kemudian memancing reaksi partai lain untuk melakukan hal yang lain pula gitu. Jadi kalau misalnya ini menurut saya yang dipertanyakan mana capresnya? Menurut saya itu pertanyaannya Bang Fahri. Kok sudah koalisi capresnya belum ada? Nah ini kan kita nggak tahu. Kan memang hari ini di semua partai nggak ada prosedur baku untuk penetapan capres. Ada yang otoritas hak prerogatif ketua umum. Tapi itu kesepakatan organisasi. Orang lain bisa nggak setuju tapi organisasinya sepakat seperti itu. Ada yang usulan dari DPW tapi berdasarkan perenungan ketua umum ada juga. Kalau Nasdem kan usulan DPW. Tapi yang keluar 3 namanya berdasarkan perenungan ketua umum karena ada 1 nama yang akhirnya tidak jadi dikeluarkan. Ya, tapi kan tidak diaspirasikan di bawah gitu ya. Bang, tapi di tweet Bang Tukang Sayur nih ya bilang mungkin karena PKS berpotensi gabung KIB makanya digas sama Kandavary. Bisa juga. Bisa juga. Untung lu lihat tuh tweet itu tuh. Nah, jadi kalau menurut saya semua partai akan berusaha untuk pertama membuat tiket 20% ini lengkap dulu. Habis itu pasti desain politiknya bagaimana supaya lawan juga nggak punya tiket. Ini kan desain politik biasa. Jadi kalau KIB sekarang pengen setting misalnya 3 calon, misalnya 3 calon, atau misalnya 2 calon, dia harus ngambil lagi dong. Dan kan yang paling mungkin diajak bisa PKS. Kan belum tentu ngajak Gelora Bang, karena Gelora belum bisa dihitung untuk presidensial threshold, tapi PKS bisa dihitung untuk presidensial threshold. Jadi menurut saya lebih kepada ke sana. Jadi kalau misalnya mereka belum ada calon, memang mungkin prosedurnya sudah ada. Belum ada. Cuman semua ketua umum partai ini kan udah ngomong. Kalau Golkar bilang ketua umum kami akan jadi capres karena hasil rakernas. Orang PAN bilang semua ketua umum KIB berpeluang untuk menjadi capres. Kemudian P3 juga bilang ketua umum ini berpeluang menjadi capres. Ketua umum yang ada di dalam KIB berpeluang jadi capres. Ya berarti mungkin kemungkinan besar capresnya memang salah satu ketua umum itu. Capresnya memang salah satu kemungkinan besar ya Bang. Satu ketua umum itu. Nah, kemudian siapa cawapresnya? Mungkin itulah cawapresnya dicari nanti orang yang surveinya tinggi mungkin atau yang bagaimana. Saya yakin nanti itu dengan konstelasi sekarang dan kebutuhan pencapresannya adalah 20% kursi itu, memang nanti walaupun ini polster nih, saya kan polster. Polster tuh tiap bulan membombardir partai dengan hasil survei. Sini yang unggul, sini yang tertinggi elektabilitasnya, ini yang harusnya diambil, gitu-gitulah segala macam. Tapi hari ini partai mungkin ingin mendudukan kadernya menjadi calon presiden. Menurut saya spirit ketika penolakan Pak Mahfud jadi cawapres waktu itu adalah pengen tahun 2024 lapangan rata. Pengen kadernya sendiri yang maju, nggak orang numpang di partai lagi. Bukan orang yang nyetop karena sudah besar di luar, kemudian nyetop partai tengah jalan, kemudian jadi capres. Karena kalau tidak seperti itu, partai-partai akan kehilangan marwahnya menurut saya. Karena ngapain kita di partai, Bang Fahri ngapain di partai, nanti tengah jalan di stop orang besar lagi. Dari 5 besar ada nggak penumpang yang nah menurut saya nanti dari 3 besar ini
yang lumayan secure tiketnya, yang sudah punya setengah sobekan tiket itu kan Pak Prabowo. Setengah. Iya, kalau Mas Ganjar itu, jadi level-levelnya begini, Pak Prabowo itu elektabilitas tinggi, dia pemilik partai. Kalau Mas Ganjar itu dia bukan pemilik partai, tapi dia anggota partai. Stratanya di bawah lagi. Kalau Mas Anies itu anggota partai enggak, pemilik partai enggak. Stratanya lebih di bawah lagi. Jadi lebih berat untuk mengumpulkan. Kalau Mas Anies kan di luar 3 poros ini, misalnya PDIP, Gerindra, Golkar, dia harus taklukkan 3 partai. Gitu. Menurut saya yang terbaik itu calon presiden yang bungkus partai, bukan partai yang membungkus calon presiden. Ya, nanti kan akan kelihatan siapa anak buah, siapa bos jadinya. Kalau partai ngebungkus calon presiden, bosnya ketua partai. Tapi kalau capres yang ngebungkus partai, ya bosnya si capres tadi. Tapi lagi-lagi saya yakin hari ini Polster berbenturan dengan kepentingan partai politik. Partai politik berkepentingan mendudukkan kader terbaiknya, atau pemilik partainya, atau ketua umum partainya untuk jadi capres. Sementara Polster kan menangkap suasana orang-orang siapa yang paling populer di masyarakat. Nah, partai nggak mau itu. Kalau misalnya orang-orang populer lagi, ya kita kapan ininya? Kita berdarah-darah di partai, merintis karir dari bawah, tiba-tiba di atas ditikung orang. Jadi menurut saya sih kayak gitu kalau penjelasan saya. Itu spiritnya KIB, Bang. Saya nggak tahu itu spirit KIB apa enggak, tapi ketika itu terbentuk di awal-awal, menurut saya, ya itu membuat orang lain juga melakukan hal yang sama kan. Tapi kan imajinasi setiap orang kan beda-beda untuk datang ke situ. Misalnya kayak kemarin PAN misalnya bicara soal Erick Thohir gitu misalnya. Jangan-jangan di kepalanya Ganjar Erick Thohir yang akan digusung oleh KIB gitu misalnya. Ya kalau kan mereka nggak buka ya, prosedur di dalam mereka tuh nggak buka. Tapi kalau misalnya PAN punya calon kan nggak masalah. Kan bisa didiskusi yang jadi calon wakil mungkin. Ya. P3 juga punya calon misalnya, bisa diskusikan calon. Atau misalnya nanti PKS gabung. PKS bilang, oh kita lebih besar daripada PAN, lebih besar daripada P3 nih. Kami yang bawa calon wakil ya bisa juga seperti itu. Oke. Bisa seperti itu menurut saya. Karena kata Bang Fahri prosedur nggak ada. Tapi prosedur nggak ada bukan berarti bohong-bohongan. Karena di semua partai prosedurnya nggak ada menurut saya. Gitu. Gitu. Bang, kalau bohong-bohongan, kalau misalnya kita interpretasikan bohong-bohongannya menurut Bang Fahri, kalau interpretasi Bang Hasan adalah bohong-bohongannya ini untuk merangsang KIB kemungkinan besar iya kan, menjelaskan, mengumumkan nama orang kan. Tapi kalau interpretasi bohong-bohongan ini KIB ini bilang ketua umumnya akan punya peluang, ketua umumnya akan punya peluang lah jadi capres atau cawapres. Tapi sebenarnya ini alatnya Pak Jokowi aja untuk jadi kendaraan apa yang dimauin Pak Jokowi. Secara civil society, Mas Handoko dan kawan-kawan akan dukung. Secara elektoralnya, tiketingnya ada di KIB. Itu aja, itu yang mungkin diinterpretasi bohong-bohongannya di situ. Jadi bukan aspirasi dan kompromi dari 3 partai itu aja. Saya yakin Pak Jokowi itu kalau seperti ini nggak ada perubahan dan angin besar ya, dia akan turun dengan jumlah pendukung loyal yang tetap masih besar. Jadi pendukung loyalnya Pak Jokowi itu masih besar. Jadi kalau Pak Jokowi kasih signal-signal itu bisa jadi, mungkin nggak semua, tapi sebagian pendukungnya akan mengarah ke sana. Tapi melihat perkembangan terakhir, mungkin Pak Jokowi tidak akan mengarahkan ke satu titik, ke satu orang. Karena kalau misalnya begini, diarahkan ke satu orang berarti yang lain sakit hati dong, kecil hati dong. Pak Jokowi butuh soft landing itu nggak punya musuh loh. Karena kalau Pak Jokowi turun kan nggak ada backup politik apa-apa. Presiden turun nggak punya backup politik itu dan kemudian punya musuh orang yang sakit hati itu berbahaya buat presiden yang turun. Jadi mungkin walaupun Projo bilang nanti mau musrah, mau membulatkan ke satu calon, saya nggak yakin sebenarnya. Nah ini beda sama Muni berarti. Pak Jokowi pasti akan menghindari konflik terbuka dengan partai manapun, termasuk dengan partai oposisi menurut saya. Oke. Selanjutnya Ri. Ya, Bang Fahri. Enggak, ini desakan Bang Fahri biar diumumin segera aja gitu. Iya. Mana ada, semuanya prosedurnya nggak ada gitu. Iya. Dan kemarin juga kita lihat kan misalnya Pak Jokowi juga udah taking action lagi nih, mengumpulkan relawan-relawan. Konsolidasi relawan-relawan nih. Ini kekuatan apa yang ingin, simbol apa yang ingin tunjukkan ke publik gitu Bang Fahri? Ya, baik. Assalamualaikum dulu. Hehe. Siap. Sini Bang. Sebenarnya kan begini, kepentingan kita nih apa sebenarnya ini? Kita bicara ini nih, kepentingan partai politik atau kepentingan nasional, kepentingan masyarakat. Kepentingan kita paling penting kan sebenarnya kepentingan umum gitu. Dan kita ini sedang masuk ke dalam penjadwalan demokrasi, satu prosesi yang paling penting, penjadwalan pemilu ya. Setelah kita amandemen konstitusi, membentuk negara yang demokratis, berikutnya kan harus ada penjadwalan
pengurus negara secara teratur dengan prosedur yang benar, gitu. Prosedur yang tidak menciptakan ketidakpastian berikutnya. Nah, partai politik ini, dan ini sebenarnya penyakit kita secara nasional gitu kan. Di antara penyakit-penyakit yang sering saya ungkapkan itu kan, kita nggak komit dengan perencanaan. Gitu. Ya kan? Suka tiba masa, tiba akal gitu. Nggak ngerti gambar besar, ya kan? Tidak mendalam. Nah, yang kita lakukan ini sebenarnya bohong-bohongan gitu. Karena ini kan tidak ada jadwalnya, tidak ada pas tadi. Ya, saya senang argumennya Bung Hasan ternyata membenarkan apa yang saya katakan itu. Nggak ada schedule, ini bohong semua. Nggak ada ini. Ini apa namanya, prosesi dalam demokrasi, dalam pemilu khususnya itu harus ada jadwalnya. Dan setiap fase itu harus ada aturannya gitu. Ini belum ada aturannya, nggak ada. Ngumpul-ngumpul nih nggak jelas. Bohong ini sebenarnya. Ini kan, ya mohon maaf ya kalau saya membaca apa yang di belakang layar kan nggak enak. Ini ada seorang ketua umum partai diancam bisa diganti, lalu dia ngumpulkan partai-partai lain, ngomong ke presiden, Pak saya udah ngumpulin tiket, Bapak nggak bisa ganti saya, karena saya udah punya tiket juga buat Bapak. Itu dia udah tahu berarti kan. Jadi ini sebenarnya udahlah, kita jangan bilang ini ada apa namanya itikat baik ya kan, ini sedang memulai. Nggak ada, ini nggak ada. Memang ini bukan sesuatu yang terjadwal gitu. Bukan sesuatu yang maksudnya itu adalah dalam rangka baik gitu atau dalam rangka komit dengan jadwal. Nggak ada jadwalnya. Ini semua adalah manuver ya kan, bagian dari kebingungan partai politik menghadapi masa depannya yang nggak jelas. Gitu loh. Kan ini saya sering ulang berkali-kali ya, makna dari demokrasi kita, penjadwalan dan makna dari sistem kita. Sistem kita ini sistem presidensial. Sistem presidensial artinya rakyat tuh milihnya dua, dia milih presiden juga, milih pengawas juga, kongres juga, atau oposisi juga. Kalau sistem parlementer, rakyat cuma milih parlemen, eksekutif nih urusannya parlemen gitu. Nah, kalau sistemnya adalah sistem presidensial, maka yang kita hadapi ini adalah dua jadwal gitu, yaitu jadwal pilpres, ya, pemilihan eksekutif, kepala eksekutif, dan jadwal pemilihan oposisinya, kongresnya, ya kan? Makanya saya mengintroduksi istilah kongresionalisme. Bagaimana penjadwalan itu dilakukan? Itu yang harus dibikin tertib. Kalau di dalam demokrasi Amerika ada konvensi, dalam demokrasi Inggris yang memang semi presidensialisme, prasyaratnya dari bawah, dukungan dari wali kota dan sebagainya. Dalam demokrasi parlementer ya lebih jelas lagi karena sistemnya yang dipilih cuma anggota parlemen. Jadi dia lebih jelas, pertarungannya lebih lokal sifatnya. Jadi waktu kita makan tadi sistemnya itu bukan proporsional tertutup gitu, tapi lebih terbuka. Yang dipilih itu orang, partai hanya mencalonkan. Nah, kita ini ini yang kita kacaukan gitu. Mulai kita udah orang menggugat Mahkamah Konstitusi dan sebagainya itu kan yang nggak jelas sekarang ini. Karena kita menghadapi akhirnya schedule. Oke lah kalau sekarang misalnya kita terima. Oke lah, terimalah. Kita udah punya tiket 20. Ya. Memakai tiket lama. Saya bilang tiket basi. Oke lah, misalnya ini diterima. Oke. Ya. 20%. Artinya sebenarnya, pertama-tama, partai politik membuat aturan yang dia sendiri tidak sanggup buat. Tidak sanggup lakukan. Tidak sanggup memenuhi. Akhirnya bingung. Akhirnya partai politik tidak bisa mencalonkan kadernya sendiri. Di mana di dunia ini partai politik didirikan bukan untuk mencalonkan kadernya sendiri. Cuma di tempat kita. Gitu. Sehingga Nasdem, mohon maaf ini Bang. Nasdem, ya kan, yang saban hari muncul di TV, tidak sanggup juga mencalonkan pemimpinnya. Gitu. Kader sendiri gitu loh. Kan ini bohong sebenarnya kan. Tapi kenapa bohong ini nggak mau diakhiri? Kenapa partai politik tidak mengatakan enough is enough? Sekarang kita mau ketua umum kita, kalau di dalam parlementer jelaskan, ketua
ketua umumnya nanti maju jadi anggota parlemen, begitu koalisinya menang, dia jadi perdana menteri. Kalau di dalam sistem presidensial, oke, tapi proses seleksinya apa? Dan kita tentu ingin mencalonkan orang registered sebagai calon kita. Kalau dalam Amerika kan registered. Trump itu meskipun kita anggap liberal gaya hidupnya, tapi dia adalah registered Republikan. Makanya dia dicalonkan oleh Partai Republik setelah melalui konvensi internal. Mas Anies kan deklarator Ormas Nasdem. Itu yang selalu digaungkan. Tapi Ormas itu sudah hilang sebenarnya. Artinya keluarga juga, orchid. Ya oke lah, bisa dibilang begitu. Tapi ya itulah otak-atik Gatuk juga gitu. Jadi sekarang ini partai politiknya bingung. Kalau kalian mau, kita memang tarung gitu ya. Ibu Mega nanti punya calon namanya Puan Maharani. Wah, udah dong, itu aja yang kita tarung dong. Ya kan? Pertarungkan dia dengan Prabowo masih mau maju, ya kan? Ini istilahnya pemilik partai yang agak bergidik saya. Dalam demokrasi nggak ada pemilik partai. Harusnya ya realitasnya begitu. Ini mesti juga harus kita koreksi. Nggak suka saya partai politik itu dianggap perusahaan keluarga. Itu nggak benar, itu mesti dikoreksi itu. Ini bukan negara komunis kok. Ini bukan kerajaan gitu. Nah, itu mesti koreksi terus kita. Banyak koreksinya lah gitu ya. Tapi mempertarungkan orang yang jelas, ya kan? Yang adalah mandat pembawa dari suara partai yang punya efek nanti pada kotel ya, istilahnya itu kotel efek itu dong yang harus dilakukan supaya negara ini dipimpin oleh pikiran. Karena pertarungan pikiran tidak kita fasilitasi, maka negara akhirnya dikelola oleh selain pikiran, oleh sumbangan, oleh bansos, oleh politik belakang layar, ya kan? Dan oleh basa-basi yang membuat kita lelah. Gitu. Nah itu sebenarnya yang saya tuntut. Makanya ya gugatan kepada partai politik ini ya, saya nantang aja. Oke lah, kalian ngumpul-ngumpul, ayo keluarkan itu calon kalian, biar saya hajar dari sekarang. Saya bilang begitu aja, ayo keluarkan. Nggak berani kok orang-orang ini, nggak bakalan berani. Anda kira orang gagah-gagah ini yang namanya, nggak usah sebut namanya, berani jadi calon beliau? Ya kan? Nggak berani. Sebut dong, Bang. Betul. Ini media ini akan kuliti mereka dan anjlok itu partainya nanti. Nasdem kan udah keluarin 3 nama. Ah, ini basa-basi ini. Nanti lain yang akan muncul. Lihat aja. Sudahlah, ini kan kita lagi bohongin rakyat aja semua. Kan? Jadi menurut saya ini yang kita perlu koreksi. Ini kepentingan nasional gitu. Kita nih lagi menipu bangsa Indonesia. Itu masalahnya. Kalau KIB ini kan udah berhimpun, berkoalisi, paling tidak secara platform udah setuju. Di mana ada partai ngumpul. Kasih mic dulu, Bang. Bang, kasih dulu mikrofon, Bang. Kasih dulu. Enggak, bukan maksudnya Abang agak dekat mikrofonnya. Mana ada orang ngumpul beda kepentingannya. Nggak ada. Mau Golkar rela membiarkan PAN besar. Kemudian PAN membiarkan P3 besar dalam satu ceruk yang sama. Mustahil. Kita ini saling bohong. Tapi kalau memang mau misalnya, kami punya calon nih misalnya nih. Oke ya, kita bertiga. Tiba-tiba sepakat Erlangga, ya kan? Dengan seseorang lah, dia tahu survei. Mari kita berjuang supaya 3 partai ini dapat kotel efek. Kita hadirkan dari sekarang. Ayo, pasang iklan, hajar. Udah senyum di setiap desa tuh Erlangga nggak naik-naik. Ya kan? Nggak naik-naik. Dan itu akan dihajar oleh orang, partainya akan tergerus semua. Nggak berani. Ini kita ini lagi nipu diri sendiri dan nipu rakyat. Udahlah. Oke. Bang Taufik dulu, kasih tanggapan dulu Bang. Ini udah jelas nih, tipu-tipuan, bohong-bohongan, basa-basi. Tipu rakyat sama tipu diri sendiri juga kata Bang Fahri tadi itu. Sebetulnya dalam konteks koalisi Indonesia tidak berbanding lurus dengan koalisi-koalisi yang dibangun di negara-negara lain. Misalnya di Israel, itu jelas. Itu misalnya ini garis tengahnya ya. Maka ini partai kanan, ini partai kiri. Itu biasanya partai kiri, partai tengah ke partai kiri misalnya. Partai tengah bisa ke kanan. Dan itu pola tersebut itu terbentuk dari awal. Kita kan tidak ada Parlementer. Kita kan di Israel itu adalah dia bukan parlemen, dia bukan. Tetapi pemilihannya dia ini adalah tetap biarlah dengan ini nomor urut. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin
sebutkan tidak selalu kemudian itu ada pola yang sangat khusus setiap negara. Di Indonesia, koalisi bisa saja terbentuk sebelumnya, jauh hari. Tetapi bisa saja terbentuk hampir pemilu. Bisa saja setelah pemilu. Nah seperti sekarang ini ya, koalisi Jokowi, itu kan partai-partai itu bergabung setelah pemilu. Menjadi bagian dari koalisi. Jadi dalam konteks Indonesia sebetulnya bisa saja hal tersebut itulah sangat politis. Saya izin ya. Iya, Mohon maaf ini Bang Taufik. Karena ini teoritis sifatnya. Jadi parlementer itu, anggota parlemennya diadu dulu, ya kan? Begitu dapat, itu kayak orang kongsi dagang. Gue dapat saham sekian. Lu dapat berapa, kita taruh di meja. Terus kalau saya mayoritas, saya yang mimpin. Jadi pemilihan anggota parlemen dulu, anggota parlemen ngumpul ini, lalu kemudian ketua-ketuanya ini ngumpul, oke lah kita ngumpul, kita koalisi. Itu kayak pakatan di Malaysia dengan Barisan Nasional. 2 hari yang lalu Malaysia baru meratifikasi atau mengesahkan undang-undang yang melarang anggota partai pindah kepada partai lain dalam koalisi. Itu untuk menstabilkan pemerintahan. Rupanya itu disambut baik oleh rakyat. Karena itu parlementer gitu loh. Jadi parlementer itu Bang, koalisinya itu terjadi oleh pengumpulan anggota parlemen terpilih menjadi 2. Yang menang disebut dengan ruling majority, yang kalah disebut dengan opposition. Itu parlementer. Kalau di dalam sistem presidensialisme memang itu ada analisisnya Scott Manwaring itu tentang dilema presidensialisme dengan multipartisme. Karena contohnya Amerika Serikat, di Amerika Serikat itu partai besarnya cuma 2. Disebutnya kalau partai Republik menang, kadernya menjadi presiden, biasanya rakyat memilih mayoritasnya di Kongres nanti Partai Demokrat supaya dianggap ini supaya ada pikiran lain yang menghadapi eksekutif. Kira-kira begitu. Nah, kita ini multipartisme. Bagaimana pembentukan koalisi multipartisme? Saya pernah mengusulkan adanya undang-undang koalisi supaya partai politik diikat di dalam koalisinya. Setelah pemilihan presiden juga gitu ya, karena kemudian mereka nggak menang gitu kan, tapi ada anggota parlemen yang masuk, boleh bikin blok koalisi. Namanya majority bisa, ya kan, majority minority. Atau kayak dulu saya mengusulkan koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Yang saya baca sebagai cikal bakal pembentukan kelompok konservatif dan kelompok liberal dalam politik Indonesia. Gitu loh. Kalau berani, itu kan saya membayangkan begitu. Nah tetapi kan Golkar masuk konservatif waktu itu ya. Harusnya kan. Bukannya iya. Tapi Bang, yang masalah kita ini kan nggak ada. Ini kita lagi ngomong apa? Prosedur mana yang sedang kita tempuh kan tidak. Akhirnya keluar tuh kalimat tipu menipu dan bohong membohong itu Bang. Coba ini nggak cocok, nggak kompatibel Bang. Israel ini Bang. Saya mengatakan kita ada platform memang, karena bukan ideologi, ya kan? Partainya semuanya partai Pancasilais, ya. Maka tentu saja kita nanti bisa berkumpul kapanpun kalau ada kepentingan bersama. Kepentingan tidak terlalu ideologis. Polanya akan terbentuk sendiri. Nah, karena kita memang tidak ada undang-undang tentang koalisi, maka polanya akan terbentuk sendiri bagaimana partai tersebut itu adalah bisa menafsirkan sendiri nanti kepentingannya. Nah, kita itu tidak bisa kemudian mundur lagi. Karena apa? Sedang kita hadapi pemilu yang akan datang. Apakah kemudian kita harus membentuk undang-undang dulu dan sebagainya? Kan tidak. Sekarang kita harus survive. Partai-partai politik harus survive. Dan partai Nasdem sendiri tidak pernah berpikir untuk menipu. Ini harus ingat. Karena partai Nasdem saya pikir serius di dalam konteks itu. Karena kenapa? Partai Nasdem, coba nanti siapapun berkoalisi dengan partai Nasdem, konsisten. Sampai kita selesai. Kalau memang kita mendukung seseorang untuk menjadi presiden, kita konsisten terhadap hal tersebut sampai selesai. Jadi kita tidak pernah mau menipu terhadap hal tersebut. Ini harus dipahami betul oleh masyarakat. Kenapa? Sekali kita menipu, maka tidak dipercayai oleh teman maupun oleh lawan. Itu adalah problem di dalam politik. Ini adalah sebuah ajaran dari ketua umum yang sekarang juga ideolog partai Nasdem.
Nah, itu Pak Surya Paloh. Jadi tidak ada hal yang seperti disampaikan seperti itu barangkali bisa hidup di dalam konteks politik Indonesia. Tetapi kita coba sedikit Partai Nasdem untuk keluar dari situasi tersebut agar kita tidak menipu rakyat. Saya ingin sampaikan hal tersebut. Kenapa? Bagaimana kita mau menipu misalnya orang yang sudah berharap menjadi lebih baik Indonesia ke depan. Ya kan? Maka kita berpikir orang-orang ini bisa diharapkan menjadi Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Itu kan harapan. Kita berpikir setiap hari terhadap hal itu. Maka keluarlah bagaimana sebuah partai politik mengimplementasi sebuah harapan. Jadi bukan pada tataran narasi lagi, tetapi harus dilaksanakan. Karena partai politik itu harus melaksanakan. Nah, saya yakin bahwa orang-orang yang disebutkan oleh partai politik yang tadi disebutkan bahwasanya muncul 3 orang, 1 itu tidak muncul dari DPW, itu tidak benar. Karena semuanya yang 3 itu adalah muncul dari DPW. Cuman suaranya mungkin dia lebih kecil sedikit, itu yang lain lebih besar, itu tidak ada masalahnya. Saya berharap bahkan ada seorang yang saya sebutkan Artinya Bang, artinya 3 besar itu bukan real 3 besar ya? Ada yang lebih besar dari nama 3 besar tapi tidak masuk dalam 3 besar. Politik. Kan sudah ada kesepakatan. Bahwasanya kalian dari DPW bawa 5 orang. Nanti persoalan 3 orang adalah keputusan DPP. Itu sudah disetujui dan kami sudah sepaham. Karena itu saya memunculkan sebuah nama, namanya yaitulah Sofyan Jalil. Satu-satunya dari Aceh karena dia Aceh. Saya berharap dia dimunculkan walaupun 1 nama. Ada memungkinkan. Cuman ya tidak muncul ya. Tetapi saya kalau ditanyakan oleh ketum, kamu kenapa munculkan namanya Sofyan Jalil? Saya akan bisa memberikan argumentasi yang sangat banyak. Tapi kalau Bang Fahri bilang dengan proses seperti itu ada 3 nama, kemudian nanti dipamerkan dan diperdebatkan, ini bagian dari tipu menipu itu nggak Bang? Oleh ketum bahwasanya 3 nama tersebut. Kan begini pertanyaan, mohon maaf ya Bang Taufik, bukan saya. Pertanyaan kan gini, apa betul Nasdem bisa mencalonkan orang? Kan itu pertanyaannya. Ya. Kan nggak bisa Bang. Ya nggak bisa. Kenapa kita tipu diri kita sendiri? Nah, saya tidak tahu itu karena itu mungkin salahnya. pertanyaannya itu mungkin agak berat ya kan. Tetapi saya ini menangkapnya agak ringan. Nasdem itu dulu adalah tidak membawa kadernya sendiri juga 2 kali. Artinya dia mendukung orang lain. Waktu itu bisa. Apakah yang akan datang tidak bisa? Kita pikirkan dalam sebuah situasi sekarang ini menurut saya. Agar segala sesuatu adalah harus bisa. Seperti itu. Kan apa yang tidak bisa di dalam partai politik, di dalam konteks politik Indonesia? Seorang yang namanya Jokowi, kemudian dia berhadapan dengan Pak Prabowo habis-habisan. Yang membuat kemudian struktur masyarakat sangat bawah di sana itu terbelah dengan sangat kencang. Ya kan? Tiba-tiba kemudian Pak Prabowo itu adalah bergabung dengan ringan dengan Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak bisa di dalam konteks Indonesia itu? Semua art of possibility ya Bang. Termasuk juga bisa saja kita tidak mengatakan itu jelek ya. Oh iya. Ternyata kan baik juga. Betul. Kan harapan dari Pak Jokowi dengan bergabung Pak Prabowo dan kemudian bergabung juga dengan Pak Sandi, maka pembelahan itu selesai. Bang, termasuk yang mungkin juga kita nggak akan pemilu seperti kata Bang Surya kemarin kan, kalau polarisasi makin tajam, pemilu akan membuat perpecahan terus-menerus, ngapain kita pemilu? Itu bisa juga tuh berarti Bang. Begini, saya ingin sampaikan itu adalah miss the point. Artinya begini, bukan itu poinnya. Saya ingin sampaikan, karena saya hadir, jadi saya tangkap. Ini forum akademik ya Bang waktu itu ya? Forum akademik, dia sebetulnya adalah menyampaikan bukan di situ, tetapi perasaan dia, kegalauan dia yang sangat besar, pembelahan bangsa yang sangat, orang Malaysia bilang sangat teruk. Ya? Jadi bahkan dulu itu adalah pernah istri cerai dengan suaminya, gara-gara pilpres. Saya itu ada grup saya itu adalah satu kakek, ya kan? Tetapi ada yang mendukung Jokowi, ada yang mendukung Pak Prabowo. Bubar grupnya sampai sekarang ini saya lihat belum juga berkomunikasi lagi. Jadi demikian rupa
Itulah pembelahan di dalam konteks ini. Nah dia ini seorang yang namanya Bang Surya, dia merasa persoalan itu adalah persoalan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa bernegara. Karena itu dia menyatakan berbangsa bernegara. Nah di dalam bagi dia adalah kebersamaan, kebersatuan dan sebagainya itulah harga mati. Jadi tidak boleh ada kalau pemicu misalnya- pemecah belahan lagi dalam politik kita gitu Bang ya. Ya seharusnya tidak, kan begitu. Maka di dalam konteks itulah kemudian di luar teks dia bilang, kalau demikian hampir menghancurkan bangsa kita, ya pemilu itu tidak terlalu penting. Ya kan, karena kalau itu pemilu membuat kita dah terpecah belah, untuk apa kita berbangsa? Seperti itu. Jadi itulah di luar teks dia berbicara dan bukan poinnya. Poinnya adalah pada pembelahan tersebut yang dia risaukan. Oke. Nah, saya ingin mengatakan jadi Apa upaya Pak Surya untuk jangan menghentikan sampai orang pembelahan berpikir- itu Bang? Jangan orang berpikir bahwa Ah. Bang Surya itu adalah di dalam barisan yang menolak Iya. Pemilu. Nah, tidak ada sama Nah sekali. Bang, tidak. apa upaya Bang Surya yang paling real secara elektoral di politik pemilu ke depan untuk mencegah pembelahan dan perpecahan ini? Penundaan ini ya, Bang? Apakah penundaan seperti yang orang-orang kira atau ada hal lain? Pertama soal pembelahan. Pembelahan itu di dalam politik itu kan bukan narasi saja, tetapi harus dilaksanakan. Actionnya Nah, Bang. karena itu dia membawa simbol-simbol itu. Misalnya membawa Anies, dia membawa Ganjar, ya kan? Itulah simbol yang kemudian dia persatukan. Itu adalah dia di dalam konteks itu. Yang kedua, apakah dia ini adalah Partai Nasdem itulah dalam barisan untuk menunda pemilu? Tidak. Kenapa? Dia sudah berkomunikasi sekarang yang maju komunikasinya dengan partai-partai yang justru sangat keras menentang penundaan pemilu. No. Jadi dari situ saya ingin mengatakan bahwa kita tetap konsisten. Pertama adalah penegasan terhadap bahwa harus kita selesaikan persoalan pembelahan tersebut, yaitu adalah persoalan bangsa yang terbelah karena persoalan pemilu. Itu harus diselesaikan. Caranya adalah praktisnya seperti itu, prakteknya. 1 dan 2 tadi itu Bang ya. Yang kedua adalah kita untuk menegaskan terhadap hal tersebut berkomunikasi dengan partai politik yang dengan tegas mendukung agar pemilu dilaksanakan pada saatnya. Oke. Jadi adalah konsisten terhadap hal tersebut. Itu jadi jangan ragu, jangan risau kepada komitmen Pak Surya ini ya dalam mencegah perpecahan. Saya mau ke Menurut Bang saya Hasan. gagasan itu jangan risau. Jangan risau. Bang Hasan dulu kasih dulu komentar Iya. sedikit. Ini Bang Bang Hasan. Hasan pernah bilang, ini sumber polarisasi ini ya Anies sama Ganjar ini. Iya, dan tadi kata Bang Taufik dengan Mempersatukannya. mempersatukan dua orang ini kita akan membunuh perpecahan. Nah. Bukan perpecahan, polarisasi. Ya udahlah itu. Ya itu Bang. Saya tidak pernah membayangkan dua orang yang berseberangan secara diametral dengan juga pendukung-pendukung yang berseberangan secara diametral kemudian dikawinkan. Kita nggak tahu tuh hubungan keluarganya seperti apa. Dato' Maringgi itu, Bang. Ya, gitu. Nah, tapi membayangkan itu dalam politik itu sulit sekali. Jadi ketika kita semua bicara, hampir semua partai bicara nggak mau lagi ada polarisasi, nggak mau lagi ada politik identitas. Itu narasi. Narasi yang harus diturunkan menjadi tindakan. Tindakan. Nah, kalau narasi dan tindakan itu tidak linier, itu kan akan jadi pertanyaan. Anda bicara nggak mau polarisasi, tapi orang yang berpotensi memicu polarisasi. Yang kita masuk polarisasi ini polarisasi yang lukanya dalam yang nggak bisa sembuh itu lah ya. Karena kalau dalam politik itu kan pasti bertarung, pasti berkompetisi. Tapi harusnya nggak luka bacok, tapi luka memar-memar aja, luka yang bisa sembuh. Nah, yang kita sebut polarisasi ini luka bacok yang nggak bisa sembuh itu. Itu yang kita maknai sebagai polarisasi yang dimaksudkan oleh orang-orang ini. Nah, kalau kita sepakat nggak mau ada polarisasi, tapi kemudian nama yang dimunculkan adalah orang yang bisa memicu itu. Mungkin bukan dia sumbernya, tapi orang yang bisa memicu itu. Kita kan harus paham realitas politik, nggak cuma ide-ide kosong aja. Realitas politiknya ketika misalnya Mas Anies dimajukan, dia akan jadi korban politik identitas loh. Oh, Mas Orang Anies ini korban. bisa ya? juga jadi korban, pendukungnya bisa jadi pelaku, tapi Mas Aniesnya bisa jadi korban. Iya kan sekarang statement-statement dari pendukung Ganjar, saya sebut aja, statement dari pendukung Ganjar terhadap Mas Anies itu rasis loh. Yaman lah, Hadramaut lah.
orang inilah, segala macam lah. Itu kan komentar rasis yang mungkin pendukungnya dulu lakukan yang itu, ya hari ini berbalik kepada dia. Mas Ganjar ini mungkin nggak ada persoalan dengan itu, tapi kan dia dianggap sebagai Little Jokowi. Nah jadi semua kebencian dari kelompok ini, kelompok yang mendukung Mas Anies ini, ya semua kebencian dia dulu ke Pak Jokowi, begitu Mas Ganjar maju itu copy paste itu. Jadi kalau tidak mau ada polarisasi, ya yang tidak mau ada politik identitas, polarisasi dan segala macam itu, desain politiknya jangan kasih channel orang-orang ini punya cantelan di atas. Bang, tunggu dulu Bang. Little Jokowi ini menarik juga nih. Iya, Istilah Little Jokowi kan. Little Jokowi itu artinya dia dianggap sangat mirip dengan Pak Jokowi, tapi nggak sehebat dan sekuat Pak Jokowi kan. Berarti nggak mungkin lebih tinggi juga elektabilitasnya. Nggak mungkin menurut saya. Nggak mungkin menurut saya. Jadi gitu kan ini. Iya, karena Little Jokowi gitu, bukan bigger Jokowi tapi Little Jokowi. Jadi menurut saya sih harusnya desain politiknya mengarah kepada narasi itu sesuai dengan tindakan. Artinya ada ketidaksinkronan antara harapan dan kekhawatiran Bang Surya di atas dengan tindakan politiknya yang dilakukan oleh Partai Nasdem selama ini. Jadi kan gini, menurut saya ketika misalnya nggak mau bangsa ini pecah, kemudian solusinya nggak ada pemilu gitu, itu kan juga nggak sinkron kan. Misalnya pemilu ini sebuah keharusan, bangsa itu tidak pecah juga sebuah keharusan. Dua-duanya harus jalan, bukan harus dipilih. Sama kayak tadi itu. Jadi kalau yang ini solusinya kan harus nyambung. Jadi kalau misalnya kita tetap harus ada pemilu, kita harus ada punya calon, tapi kita nggak mau terpecah lukanya kayak kemarin. Jadi orang yang berpotensi itu nggak usah maju, bukan dimajukan menurut saya. Karena mengawinkan ini juga nggak gampang, mungkin cuma salah satu yang bisa dapat nanti. Karena saya tidak pernah bisa membayangkan sampai hari ini Mas Ganjar keluar dari PDIP. Satu-satunya jalan Mas Ganjar untuk maju adalah melalui PDIP. Jadi kalau mau dikawinkan berarti Nasdem koalisi dengan PDIP. Which is mungkin nggak? Seberapa mungkin atau seberapa nggak mungkin? Saya nggak tahu tuh, sudah bisa salaman apa belum kan kita nggak tahu. Jadi itu menurut saya begitu caranya. Jadi saya nyambung sedikit. Bang Fahri tadi seperti seorang ideolog nih. Jadi membicarakan koreksi terhadap negara ini. Menurut saya secara textbook, secara teori koreksinya itu bisa diterima. Tapi itu mungkin agenda jangka panjang Bang. Tapi menjelang 2024 mungkin nggak banyak dari koreksi-koreksi itu yang bisa dilakukan. Gitu. Karena kita harus ketika tahapan dimulai orang akan terpaksa ngikut dengan aturan yang sudah ada. Konsensus yang sudah ada. Nah begitu juga misalnya dengan, wah ini nggak murni begini presidensialnya, ini juga nggak murni parlementernya kayak gini. Memang negara-negara itu mencari bentuk demokrasi yang paling cocok buat mereka dan bisa mereka jadikan konsensus. Dan mungkin buat negara lain jadi lucu. Kayak di Amerika saya pernah bilang, menurut di Amerika tuh bisa orang menang 3 juta suara popular vote tapi nggak bisa jadi presiden. Dia menang nih 3 juta suara selisihnya tapi nggak jadi presiden. Karena menurut aturan mereka, suara itu bukan suara popular vote. Jadi ada negara bagian yang suara satu orangnya 0,9 nilainya, bukan 1. Ada negara bagian yang suara satu orangnya 1,1. Ya. Jadi ada negara di setiap negara bagian begitu siapa yang sudah menang, suara si A itu hilang. Karena orang lain yang menang di sana. Makanya electoral vote itu bisa membuat orang nanti selisih 10 juta suara kalau kata si salah satu yang sekarang jadi ketua fraksi Demokrat itu itu akan bisa nanti Presiden Amerika secara popular vote menang 10 juta suara tapi nggak jadi presiden. Makanya mereka sekarang menggagas namanya National Popular Vote. Tapi ini baru didukung oleh 12 negara bagian. Dari 50 negara bagian itu baru 12 negara bagian yang mendukung gerakan National Popular Vote. Supaya memang satu orang satu suara. Kalau ini ada yang 0,9, ada yang 1,1. Begitu juga demokrasi di kita mungkin akan kelihatan lucu buat orang lain. Tapi hari ini koalisinya kok begini. Koalisinya kok nggak pakem, kok nggak ada undang-undangnya yang mengikat koalisi ini, kok terlalu cair. Tapi mungkin buat orang lain lucu, tapi hari ini konsensus kita bersama. Saya tidak membayangkan ketika misalnya kita dalam keadaan COVID, Pak Prabowo masih oposisi. Nggak jalan ini pemerintahan, kan harus tangan besi nih. Ketika COVID itu mau nggak mau harus tangan besi. Tapi kalau Pak Prabowo masih di luar pemerintahan, bisa gagal ini negara menangani COVID. Karena oposisinya terlalu besar. Tapi mungkin nggak ngebayangin COVID ketika ngundang Pak Prabowo, kan nggak ada yang membayangkan COVID. Tapi wisdom seperti itu orang bilang, ngapain sih ini oposisi harus tegas dong, kalau kalah ya kalah gitu. Kenapa masuk? Tapi dengan masuknya Pak Prabowo, kekuatan pemerintah lebih besar. Jadi ketika mau melakukan tangan besi selama ya relatif agak tangan besi lah, kalau nggak kan nggak bisa jalan ini. Dana direfocusing,
harus begini DPR Kalau nggak kata- bisa lagi ngutak-ngatik dana. Kalau kata Pak Luhut, kutunjukkan data ke muka kau. Nah gitu kan. Jadi nggak bisa jalan. Jadi memang mungkin buat negara lain jadi lucu, tapi buat negara kita bisa menyelamatkan negara kita. Mungkin buat saya. Jadi banyak textbook dan teori itu ketika diaplikasikan banyak koreksinya. Tapi koreksi itu nggak selalu jelek. Gitu, lucu buat negara lain, tapi buat negara kita mungkin menguntungkan. Berarti Mungkin gitu. calon yang dia ajukan Nasdem ini tidak menghalangi polarisasi berarti. Atau semak Ini Bang Fahri bilang tadi, emang Nasdem bisa mencalonkan? Menurut saya Nasdem nggak bisa mencalonkan. Tapi koalisi Nasdem bersama partai lain bisa mencalonkan. Masalahnya kan koalisinya belum ada. Dengan nama-nama Orang yang sudah koalisi aja belum ada calon. Apalagi ini belum ada koalisi nggak bisa mencalonkan. Tapi kalau kata Bang Fahri kan bohong-bohongan koalisi. Ya, Oke. Kita dengar kabar terbaru dari istana lah ya. Iya. Wah, kan? Yang kemarin Katanya baru butuh dipanggil. tangan besi nih katanya Iya. dalam COVID ini Iya. kan. Mas Andoko kemarin baru dipanggil guru BK kan Anda. Coba kasih dulu Mas. Iya. Apa mau Pak Jokowi sih? Iya. Kan Pak Jokowi juga dieret-eret. Tadi kalau Bang Fahri bilang KIB ini sebenarnya udahlah bohong lah. Iya. Ini Pak Jokowi punya kendaraan aja nanti Iya. ujungnya. Merah Nah. kata Jokowi. Iya. Aha, coba kasih dulu Kasih, Mas. Min. Apa yang dibicarakan kemarin tuh selain basa-basi kita dalam krisis ekonomi, krisis pangan. Iya gitu. pasti itu kan poin satunya krisis Poinnya ekonomi, pasti itu. Ya. pangan, yang ketiga gitu. Yang kita dukung mungkin ada di sini. Iya, kita saksi mata Bang, saksi sejarah kita berdua Ada ini. nader juga. Iya. Jangan- Memang jangan terus mendukung lu- Rakernas ya. Jangan terus lu ungkap depan umum gitu Risma. Ya, gini kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan semuanya yang hadir dan para pembicara yang hadir juga narasumber. Jadi memang kaget-kaget juga kita ini. Pak Jokowi masih di Jepang, kasih kabar kita suruh kumpul, kan gitu. Beliau nyampe di istana jam 3 pagi, siangnya ketemu sama kita lah. Memang nampak apa ini agak gawat gitu nampaknya kalau dilihat dari sisi itu. Meskipun sebenarnya tetap yang menjadi concern Pak Jokowi ya. Jadi begini, Pak Jokowi kemarin pertama yang beliau sampaikan, jadi kita udah ngumpul gitu, Pak Jokowi datang, langsung Pak Jokowi speech di depan kita, beliau sampaikan dari bagaimana perjalanan beliau di G7, bagaimana di Rusia dan Ukraina, ya kan? Bagaimana kemudian perjalanan ke Beijing, ke Tokyo, gitu kan? Inti dari semua perjalanan beliau itu yang disampaikan adalah betapa dunia sekarang ini benar-benar mengalami kondisi yang sangat rentan terjadi resesi global di mana-mana, negara-negara runtuh, pemerintahan jatuh, Sri Lanka udah jatuh, kemudian di Eropa Boris Johnson mundur, kemudian Italia juga mundur, dan menurut beliau 60 negara berpotensi bangkrut. 40-nya itu hampir bisa dipastikan dalam waktu ke depan. Gitu. Seserius itu kondisi dunia sekarang ini. Bahasa Ustadz Fahri Hamzahnya, negara dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Iya. Ya. Jadi betul-betul tidak baik-baik saja, Bro. Nah, kemudian beliau tarik ke situasi lokal, ya kan, di dalam negeri. Ini yang ketiga nih ya. Yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua, nah kondisi kita alhamdulillah itu relatif lebih baik. Meskipun banyak ancaman juga. Gitu kan. Pertumbuhan ekonomi kita semester ini sama dengan Vietnam. Di atas China dikit. Di atas US dan lain sebagainya. Apa perlunya relawan paham itu semua itu? Iya, itu coba tanyakan Pak Jokowi. Nanti Iya kan? itu tugas dari Rangkuti untuk mempertanyakan itu bos nanti bos sampai sini bos. Situ
hal-hal semacam itu selalu menjadi pembicaraan Pak Jokowi bagi kami. Dan bagi kami ya tentu senang mendengarkan situasi-situasi itu, mendengarkan cerita-cerita itu. Nah, kemudian akhirnya diulang lagi bro itu pesan yang di Magelang. Rakernas di Borobudur. Iya, Iya Magelang. kan? Di Borobudur. Yang ketiga. Soal ketiga. ini, soal Politik. Politik yang ketiga. Ya, oke. Itu ada 7 Oke. kali yang ketiganya tuh Mas. Gitu ya. Iya. Oke. Berikutnya soal politik. Dalam konteks ngasih tahu kami relawan beliau, jujur aja disampaikan. Partai-partai melakukan gerakan-gerakan, ya kan? Ini ke sini, saling kunjung, saling apa istilahnya tadi? Silaturahmi, ya kan? Ada yang kemudian sudah secara terbuka tanda tangan MOU untuk koalisi, ya kan? Ada yang masih bahasanya menunggu pembicaraan lebih lanjut seperti itu. Ini belum jelas, ya kan? Nah kan, ya. Artinya kemudian Presiden Jokowi bilang sudah kita concern saja dulu ini urusan yang lebih real itu kondisi ekonomi, bagaimana pemerintahan berjalan dengan baik, COVID juga masih ada, dia bilang begitu. Maka pesan beliau kepada kami, jangan dululah ngomong dukung capres ini, capres itu. Belum waktunya, ojo ke susu. Oh, masih konsisten ya Mas. Masih konsisten, ojo ke susu, diulang lagi. Jadi Joman dikasih tahu nggak tuh Joman bang? Kan gak diajak kemarin. Oh Joman nggak ikut ya? Nggak tahu, nggak diundang apa nggak ikut. Nggak ada, cuman nggak ada. Jadi itulah yang terjadi kemarin. Ya, kemudian saya dalam kesempatan itu saya sampaikan pada beliau, saya laporkan bos soal hasil Rakernas Projo yang mengamanatkan digelarnya musyawarah rakyat. Saya sampaikan persiapannya, saya sampaikan hari ini sudah ada 17 organ relawan bergabung di situ dan kami akan melakukan musrah pertama di Bandung nanti tanggal 27 Nggak jadi di Solo Agustus. Nggak jadi. Apa sebabnya diubah dari ada perintah presiden juga atau gimana? Enggak, lebih apa ya? Dari kalkulasi saya ini agak grogi juga ketika mau main di Jawa Tengah lagi. Karena Rakernas Oh nanti terpaksa yang membuka dan hadir adalah Gubernur Jawa Tengah gitu ya. Agak grogi juga akhirnya. Makin betul lah kata orang-orang nih kan. Nanti disuruh out sama Bu Mega kan. Kita di Bandung lah. Berarti Gubernur Jawa Barat akan hadir membuka lah ya sebagai. Jadi akan kita mulai dari Bandung. Itu 27 Agustus 2022. Itu kami laporkan. Termasuk kemudian dalam konteks ojo ke susu segala macam itu tadi bos. Ini kan sebenarnya nggak cuman soal nama capres yang kita mau gali sebetulnya kan. Karena di antara itu ada apa sih harapan rakyat gitu kan. Apa sih program-program yang menurut rakyat itu paling membahagiakan mereka gitu kan. Maka kami sampaikan kepada Presiden juga bahwa semua hasil musrah itu nanti officially akan menjadi masukan bagi Presiden, bukan menjadi konsumsi dari publik, ya kan? Itu nanti akan kami jadikan masukan kepada Presiden untuk kemudian mengkaji, mempertimbangkan dalam melakukan langkah-langkah politik berikutnya. Itu yang terjadi kemarin. Bro. Tapi bulan November Presiden jadi akan nyebut nama katanya kan. Kemarin November nanti kita kumpul katanya waktu kan di Magelang. Kenapa kumpul kamu terjemahkan sebagai nyebut nama? Iya, jangan sekarang November aja. Ya, itu artinya begini. Presiden memang sempat sampaikan kita akan kumpul nanti. Iya. Itu lebih pada saya
terjemahan saya ya, untuk merapikan ini. Berarti Relawan klaim-klaim bahwa ini calon dukungan presiden nih, koalisi bikinan presiden segala macam tuh nggak ada berarti. Enggak. Saya Atau klaim salah satu pihak bilang bahwa ini Musra ini sebenarnya untuk melegitimasi resepsi dari dukungan kepada Ganjar Pranowo aja. Gitu. Justru itu yang saya bilang, kenapa akhirnya kami tidak akan sampaikan nama-nama itu menjadi konsumsi publik. Kami nggak mau dong dianggap sebagai endorser. Jadi dari satu orang itu mau Ganjar lah, mau Anies misalnya, mau siapapun enggak. Jadi tidak akan keluar nama dari Musra. Tidak akan keluar nama yang kemudian kita keluarkan di publik. Oh. Tidak akan begitu. Oh ini clear nih Mas ya? Clear. Berarti Anda jangan berharap akan keluar nama nih, bahkan sampai di resepsi nanti ujung Musra. Bukan, nanti itu di ujung itu hasil semuanya itu akan kami serahkan ke Pak Jokowi. Jadi biarlah ini jadi milik Pak Jokowi. Nah, mau pakai bola Nasdem juga kasih 3. Iya ya. Gitu bos. Iya. Jadi begitu bos soal musrah. Jadi sekali lagi ini bukan ya kita ini kadang-kadang mesti lihat juga, kami ini kan sekedar organisasi yang di luar partai politik. Semuanya kontestasi pilpres pileg itu kan sebenarnya domainnya para partai politik ini. Tetapi kami mencoba untuk ikut berpartisipasi, memperbesar partisipasi publik, kemudian ujung-ujungnya tetap kok ini nanti ke partai. Seperti yang kami lakukan dulu 2014. 2014 itu Projo minta ke Bu Mega. Bu Mega ini loh calon bagus ini. Pak Jokowi ini tolong dong dikasih tiket. Itu bahasa kami 2014. Harusnya sama dong 2024 juga kayak gitu dong. Ayo dong. Kan belum dicari bos. Bang Taufik ujungnya nanti Bang Taufik ayolah ini kasih tolong ke Pak Surya ini barang ini top ini. Nah, Mas Andoko. Menang Nasdem ini pasti. Tapi tadi Bang Hasan kan sempat nyinggung ya bahwa kayaknya nggak mungkin Pak Jokowi untuk soft landing akan sided ke satu orang kandidat gitu, tapi akan ada beberapa kandidat yang diberikan blessing gitu sehingga soft landingnya bisa tercapai gitu setelah masa jabatan ini. Nah, tapi saya dengar keterangan dari Ketua Projo bahwa nggak bisa Pak, ini Projo dukung siapa gitu kalau Bapak ada di semuanya gitu misalnya. Dan level kita level dan, iya kan? dan kata Ketum Projo level kita level capres Pak. Iya. Ngapain Tapi kita kan, capres-capres. Tapi katanya merah kata Jokowi, merah kata Projo. Nah, berarti apa yang diungkapkan dan didukung oleh Projo pada akhirnya, itu berarti kemauan Pak Jokowi dong ya. Tapi kesel juga ya jadi relawan ya. Kenapa? Udah presiden balik dari luar negeri kan, ini kan udah ngarep dibawain oleh-oleh kan. Ya ada oleh-olehnya itu informasi dan perspektif. Itu kan pidato presiden di mana-mana juga begitu. Lu janganlah ngomong di depan. Oke Mas Andoko. Jadi kayak gitulah ya kondisinya dan jadi publik juga jangan terlalu berharap banyak gitu sama relawan dan Musra akan mendukung salah satu atau mendukung salah berharap dua. Berharap banyak gimana? Ya udah. Oke. Tapi berarti nggak akan ada itu namanya nggak akan dibacakan berarti. Nggak akan. Jadi, bener nih. Buat apa bikin Musra? Buat apa kumpul-kumpul Mas? Kan 2014 sukses karena menyebut nama dan memberikan pressure bagi para pemilik tiket ini untuk memberikan tiketnya kan? Makanya terus buat apa ada Musra? Itu kami serahkan Pak Jokowi, ya kan? Ojo susu, ya kan? Iya. Iya nih, kayak orang Jawa ya Bang Bahri. Kalau kata Ketum Projo gini, ini beda waktu, beda orangnya, beda caranya. Lu terlalu banyak gaul sama Ketum Projo. Terlalu intim. Kan ketua gua di kampus. Iya. Oke Mas Andoko. Nah kita ke Bung Rey ya kan? Nah ini dia nih.